santai-santai di rumah bersama keluarga gitu kan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini telah meluangkan waktu, menginvestasikan waktu untuk mengikuti sebuah acara yang insya Allah ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, sebelum kita mulai acara Bapak Ibu, ya demi keberkahan acara malam hari ini, ya mari kita awali pertemuan malam hari ini agar diberikan keberkahan. Mari kita awali dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, tidak akan berlama-lama lagi ya. Pada kesempatan malam hari ini akan diberikan sebuah peluang yang ini kami berikan nama ikhtiar menuju Baitullah gitu ya. Di mana tentunya setiap muslim siapapun yang ditanya apakah ingin berangkat ke Baitullah, tentunya saya yakin dan percaya semua pasti menginginkan hal tersebut gitu ya. Dan tentunya malam hari ini saya tidak tahu sejauh mana keinginan Anda untuk bisa segera berangkat ke Baitullah. Mungkin ada yang pengen cepat-cepat gitu ya, ada yang santai-santai dulu, atau memang Anda sudah sangat rindu sekali untuk bisa berangkat ke Baitullah gitu ya. Dan tentang peluang yang akan disampaikan malam hari ini. Malam ini spesial Bapak Ibu, kita sudah kedatangan seorang pembicara yang tentunya seorang yang sangat luar biasa ya. Saat ini beliau profesinya adalah sebagai dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Kemudian selain di UIN beliau juga dosen di perguruan tinggi swasta dan tentunya saat ini beliau juga aktif dalam kegiatan travel umroh. Jadi cocok banget ya malam hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan banyak pencerahan dari beliau gitu ya tentang bagaimana agar kita dimudahkan bisa segera berangkat umroh, berangkat haji ya. Dan yang saya tahu Bapak Ibu, kan ini bareng dengan saya gitu ya, beliau saat ini punya program karena beliau seorang dosen, punya visi besar yaitu beliau ingin bisa membantu mahasiswa agar bisa mendapatkan cuan dari kampus gitu ya. Sehingga ini adalah program-program yang akan membantu banyak orang terutama mahasiswa dapat membiayai kuliahnya sendiri ya. Dan banyak sekali ya aktivitas beliau ya, termasuk salah satunya beliau adalah sebagai Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia sekaligus pendidikan tinggi di NHI ya, Entrepreneur Haji Indonesia. Nah, siapakah beliau Bapak Ibu? Ya, saya yakin Anda sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan pemaparan yang luar biasa malam hari ini ya. Bapak Ibu, mari kita berikan big applause, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Bobang Nurisnan. Silakan Pak Bobang. Baik, terima kasih Pak Bimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih Coach Helmi serta rekan-rekan sekalian yang telah berkenan menyisikan waktu untuk menyimak apa yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah untuk kehidupan kita. Lalu kemudian apa yang selama ini mungkin menjadi cita-cita seperti tidak ada gambaran, tidak ada kecerahan, melalui malam ini dan melalui penjelasan yang insya Allah akan saya sampaikan, tiba-tiba dapat gambaran gitu yang lebih konkret, utamanya terkait dengan hubungan kita sebagai Muslim dengan Mekah dan Madinah. Nah, apa kaitannya gitu kan? Jadi ini yang mau saya jelaskan bahwa kami itu punya program ikhtiar menuju Baitullah, ya kan? Bisnis berkah berangkat ke Mekah. Berkah dalam arti berkah ziyadatul khair, tambah tambah kebaikan, tapi berkah juga merupakan singkatan dari berangkat ke Mekah. Bicara mengenai berangkat ke Mekah, biasanya konteksnya kan hanya dua. Satu, dalam kaitan dengan umroh, yang kedua, kaitan dengan haji, gitu kan. Nah, Muslim tentu saja terkait dua hal itu, umroh dan haji, itu suatu yang sangat dicita-citakan, gitu kan. Jadi, boleh nanti langsung merespon siapa di sini yang sudah pernah umroh, atau sudah pernah haji,
atau belum kedua-duanya. Nah, itu semua kalau misalnya ditanya pasti kan ingin. Next, Pak. Ya, pertanyaannya mau nggak berangkat umroh? Mau juga berangkat haji, kan seperti itu. Utamanya terkait dengan haji ya. Mau sih ada porsinya, tapi reguler. Waduh, masih 20 tahun dan sebagainya. Nah, tapi intinya adalah bahwa umroh dan haji ini merupakan keinginan yang begitu besar untuk setiap muslim yang beriman, kira-kira seperti itu. Mau berangkat umroh atau haji, yang selama ini sujud menghadap Ka'bah, ingin sekali langsung melihat wujud Ka'bahnya, lalu kemudian menikmati segala macam kebaikan dan ketinggian derajat yang ada di sana. Next, Pak. Jadi mau nggak berangkat umroh? Mau. Jadi boleh tulis, boleh menjawab Bapak ya, gitu kan. Next, Pak. Nah, jadi yang menjawab berangkat umroh ini banyak, Pak. Ya, umroh ini panggilan kan seperti itu. Jadi banyak sekali. Ya kalau dibilang misalnya laki-laki, perempuan yang dewasa, itu hampir 200 juta di Indonesia. Kalau dikasih pertanyaan tadi, mau nggak umroh? Mau, gitu kan? Karena kan ini menyempurnakan syahadat, sholat, zakat, saum, kemudian nanti disempurnakan dengan umroh, lalu kemudian haji. Tapi tahu nggak Bapak Ibu bahwa hanya sekitar 1,4 juta saja dari Indonesia setiap tahun yang benar-benar real bisa berangkat ke Mekah dalam arti umroh maupun haji. Nah, lalu ratusan juta yang lain yang punya keinginan kok tidak masuk di dalam 1,4 juta itu. Ada apa ini sebenarnya? Kan gitu seperti itu. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, orang yang tidak sempat berangkat umroh itu sebabnya macam-macam kan seperti itu. Next, Pak. Nanti kan kita lihat antara lain ya, sebabnya itu mungkin karena tidak punya uang gitu kan. Padahal umroh ini keutamaannya begitu banyak. Yang pertama menghapuskan dosa, ya kan? Itu dari hadis Nabi bahwa dari Jumat ke Jumat antara sholat fardu dan umroh ke umroh itu mukafirat atau menghapuskan dosa. Lalu kemudian menghilangkan kemiskinan dan kesulitan, ya kan? Umroh yang makbulah yang diterima itu membuat orang yang sudah pulang ke negaranya itu kemudian mengalami peningkatan dalam segala hal, kebaikan, ekonomi dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu menjadi tamu Allah dan di sana ada tempat-tempat yang mustajab atau diijabah doa kita. Kita di Indonesia memang punya, tapi waktu-waktu ijabah. Kalau tempat-tempat ijabah di dalam keterangan agama kita itu ada di sana. Baik itu di Multajam, ya kan, Makom Ibrahim, Hijir Ismail dan sebagainya. Lalu kemudian di Raudhah di Madinah misalnya. Nah, itu semua ada tempat-tempat ibadah. Bayangkan kalau kita umroh udah di tempat ibadah, di tempat mustajab, lalu kemudian di waktu-waktu yang juga mustajab seperti sujud terakhir, 2/3 malam, asar hari Jumat, misalnya seperti tadi, nah itu waktu-waktu mustajab. Digabungkan antara waktu mustajab dengan tempat mustajab karena kita berangkat umroh. Lalu kemudian pahala sholatnya dilipat gandakan 100 kali, 100.000 kali, 10.000 kali, ya kan? Ada di satu masjid yang kalau sholat di sana 2 rakaat sama dengan pahala umroh gitu. Lalu kemudian meningkatkan derajat. Kita juga punya kalau melakukan tahajud, ya kan ditinggikan derajat kita. Tapi di sana itu jauh lebih hebat karena tadi ada tempat-tempat mustajab, ada tempat-tempat yang merupakan momentum, ya kan, di mana Rasulullah SAW itu hidup di sana, mengembangkan Islam di sana dan tentu saja keberkahannya juga berbeda dengan kita. Lalu kemudian pahala umrohnya itu setara dengan biaya yang kita keluarkan, ya kan? Karena itu bisa dihitung sedekah, ya. Kalau di dalam keterangan kan bisa diganti 10 kali lipat, 7 kali lipat, bahkan dilipat gandakan tanpa ada hitungan semata-mata kalau Allah ridho, ya kan. Lalu kemudian bagi perempuan kalau berangkat umroh itu setara jihad fisabilillah, ya kan pahalanya. Yes, Pak. Nah, yang sudah umroh ingin lagi, yang belum umroh ingin pula. Tapi tadi kan hanya 1,4 juta benar-benar dalam 1 tahun yang bisa berangkat umroh dari Indonesia. Kenapa yang lain belum? Nah, biasanya sebabnya karena tiga. Satu, tidak punya uang. Nah, ini kalau misalnya tidak punya uang, ya memang nggak bisa berangkat seperti itu. Karena biaya kan dianggap terlalu besar, misalnya seperti itu.
lalu kemudian menunda. Punya sih, tapi ada saja gitu yang menjadi alasan akhirnya tidak melaksanakan umroh seperti itu. Nah, kedua-duanya biasanya disebabkan oleh faktor yang ketiga. Memang niatnya aja belum kuat seperti itu. Karena banyak kejadian orang tidak punya uang berangkat juga, ya kan? Atau orang sudah punya, tadinya menunda karena satu momen, akhirnya berangkat gitu kan. Setelah niatnya memang ada begitu kuat. Jadi berarti keterpanggilan di dalam hati begitu kuat yang membuat akhirnya dia berangkat seperti itu. Next, Pak. Next, Pak. Oke. Nah, di dalam kenyataannya sehari-hari hanya ada 4 cara bagaimana menuju Baitullah dalam rangka umroh maupun haji. Yang pertama cash. Kalau cash berarti kan Bapak Ibu tinggal pilih travel, pilih programnya, ya kan, langsung berangkat. Ya kan, karena umroh kan tidak harus ada bulan tertentu ya, kecuali bulan haji tidak bisa, itu untuk haji. Lalu kemudian pembiayaan, ada dengan cara pembiayaan, punya DP-nya, lalu kemudian datang ke travel yang bekerja sama atau langsung ke lembaga keuangan syariah, ya kan, atau finance seperti itu. Nah, cuma cara kedua ini, walaupun ada yang ambil, mungkin agak dipertimbangkan sama orang karena apa? Umrohnya sudah pulang, masalahnya belum selesai. Mungkin ya seperti itu ya. Yang ketiga, itu menabung suka-suka. Kecenderungannya menabung suka-suka itu uangnya bukan disisihkan tapi sisa setelah ini ada sisa baru ditabungkan. Jadi kelemahannya apa? Tidak bertarget. Kapan sih mau berangkatnya? Menyisihkan berapa sebulan? Nah, itu nabung suka-suka. Nah, yang kita mau perkenalkan pada malam ini, jadi bagaimana jalan mudah menuju Baitullah dalam rangka melaksanakan umroh maupun haji itu dengan menabung berencana. Nah, produknya namanya Istiqmal Syariah. Jadi Istiqmal Syariah ini adalah produk perencanaan pada malam ini dalam rangka merencanakan umroh dan haji kita seperti itu. Next, Pak. Jadi Istiqmal Syariah nih Pak ya, menabung terencana. Sebagai contoh, Bapak ya, disiplin menyisihkan 500.000, ya kan, menabung selama 5 tahun. Nah, sebenarnya menabung 500.000 itu bisa di mana saja kan? Bisa di bank, bisa di koperasi, ya kan, bisa apa namanya, di lembaga-lembaga yang OJK memang mengizinkan untuk menampung apa namanya, dana dari masyarakat. Nah, selama 5 tahun. Tapi yang kami tawarkan adalah menabung dengan konsep 3I, ya kan? I yang pertama, apa yang kita setorkan yaitu 500.000 itu diinvestasikan. Kalau diinvestasikan berarti uang kita tumbuh, ya kan, bertambah seperti itu. Yang kedua, selama masa menabung 5 tahun, 500.000 yang kita setor tiap bulan, Bapak Ibu juga di backup oleh asuransi. Supaya apa? Ya, namanya juga sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan jiwa kita selama masa menabung, ahli waris, ya kan, keluarga, itu tentu saja ada titinggalan lah gitu kan, ada santunan yang bisa menjaga kehidupan mereka lah kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari nabung kita itu kan, itu bukan bukan modal. Menabung kan sebenarnya hanya memindahkan dari saku kanan ke saku kiri, dari bank ke program kita namanya Istiqmal seperti itu. Nah, itu ada kesempatan untuk menambah penghasilan buat kita. Jadi berarti sambil menabung, nambah penghasilan dari kegiatan menabung juga apa namanya, dana tabungannya itu diinvestasikan, di backup dengan asuransi, diinvestasikan, uangnya bertumbuh, pada saat yang sama kita juga bisa nambah penghasilan. Nah, kira-kira kalau menabung dibandingkan dengan yang lain dan kita melakukannya dengan konsep 3I, ya kan? Nanti akan saya perkenalkan di mana menabungnya seperti itu, tentu saja beda karena di yang lain mungkin tidak ada asuransi atau uang kita tidak jelas ya kan, diinvestasikan dengan pertumbuhan berapa dan sebagainya sehingga uang kita bertumbuh gitu kan. Apalagi yang ketiga, tidak ada income, ya kan? Tidak ada peluang untuk mendapatkan income dari aktivitas menabung kita. Next, Pak. Jadi mengajak menabungnya itu di mana? Di satu perusahaan namanya CAR Syariah, Pak ya. Sentral Asia Raya Syariah, ya kan? Nah, CAR ini sudah berdiri 51 tahun, ya kan? Menjelang 52 tahun. Berarti sebagai sebuah perusahaan yang sudah 50 tahun lebih
dia sudah teruji kuat, ya kan, stabil, itu kan, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, sebenarnya sudah punya produk syariah dari dulu, dari tahun 2007, tapi masih berbentuk unit usaha syariah, jadi belum berdiri sendiri, masih nempel ke suatu apa namanya PT yang melaksanakannya secara konvensional. Nah, pada tahun ini, pada tahun 2026 itu CAR melakukan spin-off dengan berdirinya CAR Syariah. Nah, artinya apa? Kalau CAR Syariah, segala produk, ya kan, sistem bisnisnya dan sebagainya itu harus berlandaskan kepada syariah. Nah, untuk mendukung, ya kan, untuk mendukung apa namanya program membangun ekosistem bisnis syariah, maka perusahaan menginvestasikan dana 5 triliun rupiah untuk membangun satu komplek untuk mendukung bisnis syariah itu berkembang di Indonesia yang disebut sebagai Menara Syariah yang tempatnya di PIK 2. Gambarannya seperti di dalam layar, ya kan, ada masjid nanti seperti itu bentuknya, namanya Masjid Al-Ikhlas, lalu kemudian ada tower yang disebut sebagai Menara Syariah. Letaknya di PIK 2. Sekarang masih dalam pembangunan, tapi pesannya apa sebenarnya di sini? Kalau sebuah perusahaan investasi 5 triliun, berarti tidak main-main Bapak Ibu. Karena itu kan kalau disebut misalnya miliar berapa? 5 triliun itu 5.000 miliar, ya kan? Seperti itu. Itu kan dana yang sangat besar seperti itu. Nah, berarti ini serius mau membangun ekosistem bisnis syariah dan kita bisa berada di dalamnya dan ikut menikmati hasil dari berkembangnya bisnis syariah. Next, Pak. Jadi CAR syariah. Nah, jadi ini CAR ini adalah secara apa namanya? Secara DNA-nya itu adalah bisnis berbasis asuransi syariah. Sesuai syariah, diawasi OJK, aman dan terpercaya. Pertama ya, kalau terkait dengan keuangan itu tentu saja harus seizin OJK. Ini udah oke, diawasi OJK. Yang kedua, di tiap lembaga keuangan yang mengatasnamakan embel-embel syariah, maka harus ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dan itu pasti orang-orang yang yang kompeten, yang mengerti standar syariah, apa namanya, supaya si produk sistem bisnis sesuai dengan syariah. Lalu kemudian pasti namanya bisnis syariah, akadnya harus jelas. Akadnya itu apa? Nah, dalam hal ini nanti Bapak Ibu ya, kalau misalnya ikut menabung seperti kami, ya kan, di KAR Syariah, Bapak Ibu bisa menjadi peserta namanya kan, menjadi penabung. Menjadi penabung kan kita tahu bahwa tadi dananya itu diinvestasikan, lalu kemudian sebagiannya itu untuk membackup dengan asuransi buat kita, lalu kemudian juga ada income kalau kita misalnya apa namanya melakukan kemitraan dengan CAR Syariah. Nah, jadi sebagai ketika masuk Bapak Ibu ya menjadi penabung itu akadnya adalah mudharabah bagi hasil. Jadi dana kita diwakilkan oleh perusahaan untuk diinvestasikan dan sebagainya yang akhirnya nanti apa namanya bagi hasil gitu. Yang kedua, kalau kita bermitra menjadi agen, artinya apa? Kita mewakili perusahaan untuk memperkenalkan CAR Syariah beserta produknya kepada masyarakat, dan kalau masyarakat misalnya menjadi penabung dari tangan kita, maka kita bisa dapat ujroh. Yang ketiga, kita juga bisa dapat jualah. Jualah itu adalah imbalan atas jasa atau prestasi. Jadi, perusahaan CAR Syariah itu sudah membuat sistem karir, Pak. Ada Bapak Ibu ya. Jadi ada 9 jenjang karir yang jenjang karir itu dicapai itu fair kalau di kita. Siapa berprestasi naik jenjang karir gitu kan. Bapak Ibu di kantoran juga kan ada jenjang karir. Tapi kadang-kadang ya kan yang menjadi penentu suatu karir bisa diduduki oleh seseorang tidak semata-mata karena prestasinya. Ada banyak faktor lain, tapi di sini itu semata-mata prestasi. Tidak ada kedekatan, tidak ada sebenarnya semuanya berdasarkan prestasi. Kalau di dalam bisnis berarti omset. Nah, jadi ada satu jenjang karir dengan syarat omset tertentu dan kalau tercapai maka dia akan mendapatkan jualah atau imbalan seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya kan. Lalu kemudian seluruh produk, sistem bisnis dan sebagainya apa namanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Itu Dewan Pengawas Syariah itu mengawasi dengan apa? Harus sesuai dengan fatwa dari MUI, Dewan Syariah Nasional. Di sini sudah ada apa namanya fatwa mengenai perasuransian, investasi dan sebagainya itu juga sudah seizin
OJK dan seizin dengan apa namanya eh, ACC lah gitu kan dari Dewan Pengawas Syariah. Jadi berarti nanti kalau dari uang kita yang kita tabung itu diinvestasikan lalu kemudian ada hasil, maka hasilnya itu halal karena sudah sesuai dengan syariah. Kalau kemudian nanti misalnya apa namanya terjadi sesuatu lalu kemudian santunan keluar, santunannya juga halal karena sudah sesuai syariah. Lalu kemudian kalau kita misalnya bermitra dengan CAR Syariah, menjalankan bisnisnya, lalu kemudian ada hasil, maka hasilnya juga halal. Karena apa? Sudah sesuai syariah. Jadi tidak usah khawatir, hati kita menjadi tenang karena penghasilan, tumbuhnya uang dari investasi, bahkan santunan kalau terjadi sesuatu, semuanya sudah sesuai dengan standar syariah. Itu pentingnya Bapak Ibu. Next, Pak. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Baik, nah ini gambaran Bapak Ibu ya. Gambaran kalau Bapak Ibu menjadi peserta penabung ya di sini. Jadi nanti di sana ada identitas, usia ketika bergabung, lalu kemudian masa masa kontribusinya 5 tahun, masa perlindungannya itu 7 tahun, lalu kemudian nanti Bapak Ibu bisa memilih frekuensi pembayaran mau bulanan atau misalnya tahunan, mangga lah seperti itu ya. Kontribusi pesertanya kan bisa Bapak Ibu 500, kalau misalnya punya kemampuan 1 juta setiap bulannya, boleh 2 juta, bolehlah bebas seperti itu ya. Sesuai dengan angka-angka yang sudah memang disediakan oleh perusahaan. Lalu kemudian nanti tentu saja kalau bulanan 500, maka total kontribusi peserta setiap tahun berarti 6 juta seperti itu ya. Nah, nanti investasinya katakanlah hitungan yang ada di sini itu diasumsikan tumbuhnya itu 7% per tahun. Kok Pak kecil Pak? Besar Pak kalau investasi hasilnya 7% per tahun itu seperti itu. Kalau investasi yang benar. Jadi kalau ada di saat ada teman misalnya investasi lalu kemudian menjanjikan dari sini, nah, itu gitu kan. Kalau seperti itu. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu ya, di tahun pertama berarti kan 500 kali 12 6 juta. Nah, dari 6 juta itu Bapak Ibu ada untuk tabaru, tabaru itu kan asuransi ya. Ya kan, kontribusi untuk asuransi, tabaru itu hanya kan uang yang apa namanya kita relakan menjadi kebaikan kalau misalnya di antara semua penabung ada yang meninggal dunia, maka kita ikut kebaikan dalam rangka memberikan santunan kepada yang bersangkutan. Itu namanya tabaru. Jadi ada iuran tabaru, lalu kemudian ada juga ujroh karena selama masa pengelolaan di apa namanya investasi, asuransi dan sebagainya kan perusahaan juga memegang risiko, maka di situ ada ujroh. Nah, kita nanti akan mendapatkan income itu dari ujroh yang memang sudah disiapkan perusahaan yang berasal juga dari kontribusi peserta. Nah, jadi ada tabaru, lalu kemudian ada sisanya itu merupakan tabungan, Bapak Ibu ya. Tabungan. Contoh sebagai ilustrasi, di tahun pertama ya kan itu sekitar 40%-nya merupakan tabungan. Jadi dia iuran investasi peserta yang nanti dengan asumsi misalnya tumbuh 7% setahun, maka dia akan bertambah gitu kan. Jadi sekitar 2 juta ya, 2,3 jutaan gitu. Nilai tunai setelah kita menabung setahun. Oh kok Pak, harusnya kan 6 juta kan tadi Bapak Ibu ya. Dari tiap 500 atau kalau 500 kali 12 bulan ya kan itu terkumpul 6 juta kan tidak utuh semuanya untuk tabungan kan sebagian juga untuk proteksi jiwa kita karena apa namanya tadi sedia payung sebelumnya. Tapi nanti di tahun kedua itu menurun Bapak Ibu ya, lebih besar kepada tabungannya atau kepada investasinya. Apalagi tahun ketiga, tahun keempat, kelima itu untuk semuanya merupakan tabungan yang akan menjadi nilai tunai sekaligus juga bertumbuh karena diinvestasikan kan uangnya. Nah, kalau misalnya sudah nabung 5 tahun, misalnya seperti itu ya, selain kita terproteksi selama 5 tahun, kalau terjadi sesuatu, sebenarnya uangnya juga tumbuh Bapak Ibu ya. Jadi nilai tunainya itu sekitar 27,8 gitu kan, 27 jutaan lah atau 28 juta. Itu nilai tunai yang kita bisa ambil. Kalau tidak diambil Bapak Ibu, maka investasi kan berjalan terus. Nanti dia akan tumbuh lagi sekitar 29, lalu kemudian di tahun ketujuh masa akhir kepesertaan kita di dalam proteksi asuransi syariahnya itu nilainya bahkan lebih sekitar 150% gitu kan. Berarti 21,5 juta, 31,5 juta. Nah, selain itu berarti kan gini Bapak Ibu ya,
diproteksi, tapi uang kita itu tidak iuran kan ibaratnya kan, iuran tabaru itu kan, iuran tabaru itu tidak 100% Bapak Ibu ya. Sebagian kan menjadi menjadi tabungan, lalu kemudian diinvestasikan dan investasinya tumbuh sehingga uang kita itu ibaratnya balik lagi gitu kan. Utuh lagi lah kira-kira seperti itu. Jadi tidak apa namanya tidak tidak asuransi murni seperti misalnya kita iuran BPJS kalau tidak ada klaim ya udah itu tabaru aja kebaikan kan buat yang lain itu seperti itu. Tapi kan tidak ada sisa. Nah, kita ada nilai tunainya seperti itu. Lalu kemudian saya perlu terangkan juga walaupun sebaiknya ini sih tidak diambil gitu maksudnya ya. Ya karena kan kita diproteksi Pak. Jiwa kita diproteksi dengan asuransi syariah, maka jika namanya juga kan, jika terjadi sesuatu dengan jiwa kita di tahun pertama dan meninggalnya dengan cara normal, bukan karena kecelakaan, maka ada santunan 6 juta. Ya, kalau di tahun kedua sekitar 12 juta. Di tahun ketiga dan seterusnya, kalau meninggalnya normal, itu 30 juta full seperti itu. Ya kan? Tapi kalau meninggalnya itu karena sebab kecelakaan, tentu saja di sini kepolisian dah, itu keterangan dan sebagainya, akhirnya disimpulkan kecelakaan, maka dari tahun pertama bahkan dari bulan pertama pun kalau kecelakaan meninggal karena kecelakaan maka santunannya full 30 juta plus ya kan nilai tunai yang karena meninggal itu berhenti menabungnya itu bisa diambil Bapak Ibu ya. Jadi berarti santunan plus nilai tunai hasil dari investasi. Ya gitu seperti itu. Jadi berarti kan menabung kita uangnya tumbuh karena diinvestasikan. Selama menabung, kita diasuransikan kalau terjadi sesuatu. Dan kita juga memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan karena perusahaan mengajak semua peserta atau penabung ikut bermitra dengan perusahaan untuk melaksanakan bisnisnya. Nanti akan saya jelaskan. Next, Pak. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu ya, berarti kalau misalnya ini kan perencanaan ya, perencanaan untuk umroh, perencanaan untuk umroh dengan 500.000 dan kontrak kita nabungnya 5 tahun berarti 60 bulan itu tadi kan sudah nabung 5 tahun itu terkumpullah katakanlah 28 juta itu kan nilai tunainya selain kita dapat asuransinya itu kan mungkin ada yang di sini merespon atau di kepalanya bilang "Wah, ini kayaknya lama ya 5 tahun baru umroh misalnya seperti itu. Nah Bapak Ibu ya saya kasih solusi Bapak Ibu ya. Di sini siapa yang umrohnya itu ingin cepat lah. Katakanlah kayak di sini 6 bulan ke depan itu kita berangkat umroh. Coba di sini ada yang respon nggak? Ada yang mau nggak Pak? Mau. Mau ya? Oke. Baik. Gimana caranya 6 bulan itu dengan percepatan bisa berangkat umroh? Seperti itu. Nah Bapak Ibu ya, kita lihat. Tadi kita nabungnya itu dengan konsep 3I kan. Nah, kalau misalnya I yang pertama insurance, umrohnya ya harus ada yang meninggal dulu, baru ada yang bisa umroh. Kan? Karena kan dari santunan kan gitu ya, 30 juta. Kalau misalnya umrohnya dari investment, ya setelah 5 tahun, bisa tahun ke-6, bisa tahun ke-7 gitu kan. Maka yang tersisa tinggal satu I yang terakhir. Inilah income inilah Pak, yang ketiga income inilah yang bisa membuat umrohnya jadi 6 bulan ke depan seperti itu. Gimana caranya? Jadi kalau ingin percepatan, ambil pilar income atau I yang ketiga. Jangan yang insurance, aduh gitu ya. Kalau bisa jangan dulu lah itu mah insurance mah ya gitu kan. Nah, dari investment kan 5 tahun Pak nabungnya gitu kan. Nah, harus dari income I yang ketiga. Next Pak. Seperti apa gambarannya? Jadi gini Pak. Nah, karena kita judulnya umroh, berarti ngajak yang lain untuk apa? Untuk umroh. Caranya apa? Nabung tadi, nabung terencana. Kalau topiknya umroh, boleh nggak kita katakan bahwa apa yang kita lakukan itu syiar. Sama seperti ngajak sholat, ngajak zakat, ya kan? Ngajak melaksanakan puasa. Ini ngajak melaksanakan umroh. Yuk umroh. Caranya apa? Nabung. Berapa lama? 5 tahun, gitu kan? Oke, itu pertama. Lalu setelah itu, karena sudah jadi peserta, tapi perusahaan juga menawarkan kerjasama.
ayo bersyiar gitu. Boleh kan? Umroh dikatakan sebagai syiar. Nah, program syiarnya seperti ini. Namanya syiar Bapak Ibu ya. Tanpa kecuali selama dia muslim, udah ajak aja gitu. Ajak yuk umroh, yuk umroh, yuk umroh dan sebagainya gitu kan. Lalu kita terangkan secara sistematis seperti yang tadi. Nah, kalau hasil dari syiar kita ada 3 orang contohnya, si A, si B, si C, yang akhirnya apa namanya ikut menjadi penabung seperti kita, menjadi peserta. Maka Bapak Ibu itu disebut sebagai elit namanya, ya kan? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ada akad kalau kita mau menjadi agen atau menjadi mitra, yaitu melakukan syiar. Akadnya kita bisa dapat ujroh kalau misalnya mewakili perusahaan untuk mengenalkan istiqmal syariah serta produk-produk yang lain. Nah, yang kedua ada jualah. Nah, inilah ujrohnya Bapak Ibu ya. Jadi dari hasil kerja kita bersyiar, ada 3 orang dari tangan kita menjadi penabung umroh seperti kita, ya kan, menjadi penabung umroh, maka Bapak Ibu bulan depannya dapat lebih kurang 550.000, ya kan, dari mereferensikan, nanti juga dapat royalti sebagai elit, ya kan, juga mendapatkan bonus dari kedalaman, kira-kira seperti itu. Tapi program syiar ini dimulai ketika Bapak Ibu sudah daftar dulu 50.000, lalu kemudian sudah menabung di bulan pertama, ya kan, lalu kemudian di-approve oleh perusahaan, Bapak jadi peserta ya yang sudah nabung di Kars Syariah baru boleh bersyiar gitu kan. Kalau belum ya tidak tercatat di dalam sistem. Next, Pak. Baik. Penjelasan kenapa 550.000 Bapak Ibu ya. Pertama, ya kan, karena ketika mereferensikan, Bapak Ibu ya, kan orang yang direferensikan sudah jelas semuanya kontraknya itu nabungnya 5 tahun. Jadi tiap bulan dia nabung, nabung, nabung. Nah, di tahun pertama setiap menabung, maka Bapak Ibu dikasih ujroh oleh perusahaan itu 70.000, ya kan, per bulan. Berarti selama 12 bulan di tahun pertama, ya kan, orang yang Bapak Ibu referensikan, Bapak Ibu mendapatkan 70.000 kali 12. Lalu kemudian tahun kedua juga Bapak Ibu masih dapat dari perusahaan, yaitu 35.000 per bulan. Tahun ketiga juga 17.500 per bulan. Jadi Bapak Ibu ibaratnya gini lah, Bapak Ibu bersyiar, tabligh lah kira-kira seperti itu ya, atau apa namanya dakwah kan, syiar itu berdakwah misalnya, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita, si dai ini kadang-kadang kan Bapak, ya hatur nuhun, hatur lumayan misalnya seperti itu ya, dikasih amplop, ya kan? Sekali dakwah itu kemudian dapat amplop. Bapak Ibu, kebayang nggak dakwah, lalu kemudian hasil dakwahnya orang mengikuti apa yang menjadi isi dakwah, dalam hal ini berarti dia mulai nabung umroh, ya kan, dengan kontrak 5 tahun, Bapak Ibu dikasih amplopnya selama 3 tahun. Itu ibaratnya ya, gambarannya, perumpamaannya begitu. Jadi Bapak Ibu ketika mereferensikan, ya kan, dengan bersyiar lalu kemudian akhirnya ada yang menjadi penabung dari tangan Bapak Ibu berarti menjadi seorang preferensi bagi yang bersangkutan. Bapak Ibu dari perusahaan ya, bukan dari yang bersangkutan, Bapak Ibu dapat selama 5 tahun. Ya, dengan di tahun pertama 70, tahun kedua 35, tahun ketiga 17.500. Itu kan per bulan. Lalu kemudian tadi kan saya sebut bahwa kalau dalam 1 bulan sebelum tutup buku Bapak Ibu mendapatkan 3 orang penabung dari hasil bersyiar kita, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu menjadi seorang elit, ya kan? Maka elit ini dapat royalti 1 bagian. Contoh misalnya di bulan itu elit royaltinya 300.000, ya kan? Bapak Ibu berarti dapat 300.000. Kalau misalnya 6 orang, berarti Bapak Ibu dapat 2 bagian, 600.000. Kalau 9 orang, ya berarti dapat 3 bagian. Kalau lebih dari itu, maksimalnya di 3 bagian Bapak Ibu ya. Jadi ada hasil referensi kita dapat ujroh, kita juga dapat ujroh dari satu posisi namanya elit. Seorang elit adalah yang bisa membawa penabung baru seperti kita 3 orang di 1 bulan. Oke, seperti itu. Next, Pak. Ya, kita lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu tadi kan kita apa namanya berbicara baru Bapak Ibu setelah menjadi peserta lalu kemudian ngambil akad sebagai agen atau sebagai mitra dengan Kars Syariah lalu kemudian bersyiar mendapatkan 3 orang.
Nah, yang 3 orang ini tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, umrohnya mau dari investasi berarti 5 tahun ke depan. Ah, enggak, mau lebih cepat 6 bulan. Kalau mau cepat bersiar, yuk bersiar bareng-bareng. Katakanlah yang 3 orang itu masing-masing dapat 3, Bapak Ibu. Dapat 3 penabung baru. Sehingga ada 9 peserta penabung umroh yang baru, ditambah yang lain yang 3, maka Bapak Ibu itu nanti naik peringkat. Ya itu yang disebut Bapak Ibu dapat jualah tadi, dapat imbalan jasa karena berprestasi. Namanya TE, yaitu Team Entrepreneur. Tim entrepreneur ini seorang tim entrepreneur dalam sebulan dari berbagai bonus dapatlah 1 juta. Lalu kemudian yang tiga itu, yang 9 orang itu, kita tanya juga mau umrohnya dari investasi atau mau dipercepat, ya kan? Berarti harus mencetak income. Caranya apa? Bersiar. Siarnya gimana? Bareng-bareng berjamaah, gitu kan? Supaya hasil gitu. Nah, katakan yang 3 masing-masing bawa 3 jadi 9, ada 27 penabung baru, ditambah 9 yang dan 3 yang lama, Bapak Ibu naik posisi menjadi LE, Leader Entrepreneur. Orang LE itu lebih kurang dalam sebulan itu dapatlah 2,5 juta. Oke. Lalu kemudian yang 9 juga tidak mau kalah, membawa masing-masing 3, ada 27 penabung baru, ya kan? Di 3 tim, akhirnya 81 yang baru ditambah 27 9 yang lama, maka Bapak Ibu naik menjadi BE, singkatan dari Bronze Entrepreneur. Seorang Bronze Entrepreneur ya di atas 4 juta setiap bulan itu garansi deh, gitu ya. Lalu kemudian yang 27 juga tanya, mau bersiar nggak atau umrohnya mengandalkan investasi, ya kan? Kalau mau bersiar, akhirnya bawa masing-masing 3, 81, 81, 81, ya kan? Sehingga masuklah 243 penabung baru ditambah yang lama, Bapak Ibu naik peringkat untuk mendapat jualah, ya kan? Menjadi seorang silver entrepreneur. Seorang silver entrepreneur di atas 10 juta itu garansi Bapak Ibu setiap bulan. Lalu kemudian kalau ini lancar Bapak Ibu, bulan pertama TE, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Dan akhirnya di bulan ke-6, ya kan, yang 81 juga tidak diam, bersiar kemana-mana, masing-masing dapat 3, lahirlah para penabung baru 243 di 3 tim, 729 orang baru, penabung baru, ditambah yang lama, Bapak Ibu, menjadi seorang God entrepreneur. Seorang God entrepreneur, ya setiap bulan kira-kira 25 juta mah ada gitu kan, dapat Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, dari pendapatan bulanan itu Bapak Ibu bisa nggak melaksanakan umroh dalam waktu 6 bulan? Bisa dong, ya kan? Kalau seorang God dengan 25, katakanlah ketika menjadi silver 15 juta, itu aja sudah 40. Untuk 1 orang umroh bisa. Tapi Bapak Ibu, tadi kan dibilang bahwa Kar Syariah ini spin off tahun 2026. Namanya perusahaan baru, ya kan? Kar sih yang lama 51, tapi Kar Syariah kan sekarang Bapak Ibu ya, tahun 2026. Wajar dong banyak promo ya seperti itu ya. Dan perusahaan menggelontorkan promo sampai akhir 2028. Siapa saja yang fix dia naik peringkat, ya kan, mencapai peringkat GE atau God Entrepreneur, maka di luar bonus bulanan perusahaan ngasih lagi uang, ya, yaitu 31 juta cash reward. Nah, kalau di God dapat 31, dapat bulanan 25. Bapak Ibu, umrohnya mau pakai uang yang mana? Bonus bulanan atau dari cash reward? 31 kan cukup Pak ya, gitu kan. Saya mau bintang 5 misalnya seperti itu umrohnya. Ya udah kan bonusnya ada, tinggal ditambahkan gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya. Next Pak. Jadi itu 6 bulan tuh. Jadi tadi percepatan 6 bulan naik peringkat tiap bulan. Untuk apa? Dapat jualah, ya kan. Nah, Bapak Ibu ya, jenjang prestasi kalau misalnya dilanjutkan seorang God, ya kan, yang tadi itu juga tidak mau kalah tuh timnya. Ingin cepat, bukan 5 tahun umrohnya, tapi ingin 6 bulan. Maka semua bersiar, masing-masing dapat 3, terus akhirnya yang gold ini naik diamond. Kalau diamond itu dapatlah 50 juta sebulan. Dan seorang diamond juga nanti dikasih lagi cash rewardnya. Nanti saya terangkan di belakang Bapak Ibu ya. Tadi kan 31, nanti yang seorang diamond juga dikasih lagi gitu. Lalu kemudian tim diamond ini yang baru-baru tanya juga, mau 6 bulan kah atau mau 5 tahun dari investasi gitu kan. Jangan ditanya mau umrohnya dari asuransi, itu berarti meninggal kan gitu kan. Nggak lucu lah itu mah ya.
Nah, Bapak Ibu, seorang diamond nanti kalau timnya bergerak terus bersiar, maka dia akan naik peringkat menjadi royal. Seorang royal dapat setiap bulan kira-kira 100 juta itu garansi. Oke. Nah, lalu kemudian tim royal ini ya kan dengan jumlah ratusan orang seperti itu yang menjadi penabung dan juga bersiar, akhirnya naik peringkat menjadi peringkat terakhir, peringkat ke-9, seorang king. Kalau Anda perempuan berarti queen disebutnya Bapak Ibu ya. Nah, seorang king atau queen ini setiap bulan dari bonus bulanannya lebih kurang 200 juta rupiah itu dapat Bapak Ibu. Itu bentuknya itu bagi hasil Bapak Ibu ya, semacam royalti gitu. Jadi dia stabil gitu penghasilannya. Dan juga dapat cash reward. Nanti akan saya jelaskan di belakang seperti itu. Nah, kira-kira jualah ini Bapak Ibu ya dengan 9 tingkat seperti ini menarik ke Bapak Ibu ya. Kalau setiap Baik. bulan misalnya ya diawali 500 ya kan, diawali 1 juta, 2,5 juta dan seterusnya. Dan Bapak Ibu, apa pesannya dari penghasilan bulanan itu Bapak Ibu? Kadang-kadang bagi beberapa orang ya, termasuk saya inginnya Bapak Ibu ya, nabung itu yang dari saku kita itu hanya sekali aja di bulan pertama. Kalau kita bersiar dapat 3, lalu kemudian berkembang dan sebagainya, dari bonus ini Bapak Ibu ya, dari penghasilan atau dari income ini, Bapak Ibu sisihkan 500 untuk nabungnya kan? Kan kita sudah kontrak nabungnya 5 tahun gitu kan. Jadi apalagi nanti ya kan, kalau sudah misalnya di mana gold tadi ya, gold 25 juta sebulan. Jangan lupa 500-nya tabungkan dulu gitu ya. Baru sisanya itu merupakan apa namanya income yang bisa kita pakai. Jadi itu ya. Jadi berarti masuk ya kan sekali lagi kan daftar 50.000 lalu kemudian nabung bulan pertama itu dari saku kita Bapak Ibu ya 500.000 lalu kemudian ngambil akad dengan perusahaan dengan ujroh dan jualah lalu kemudian bersiar dapatkan ujrohnya dapatkan jualahnya nanti dapat tiap bulan penghasilan rutin Bapak Ibu saya jamin ya kan keluar uang untuk nabung itu hanya sekali sisanya itu dari bonus terus sehingga ibaratnya nanti tabungannya gratis Bapak Ibu. Nah, usahakan sampai ke situ. Next, Pak. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nyampe di peringkat gold, tadi kan 31 juta ya cash reward. Di luar penghasilan bulanan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kemudian apa namanya naik ke peringkat namanya diamond itu 62 juta. Nah, katakanlah begini Bapak Ibu ya. Ini kan tadi saya bilang bahwa yang kita bicarakan hari ini Istiqmal Syariah. Istiqmal Syariah itu adalah produk perencanaan keuangan buat Muslim. Ya kan topik kita adalah umroh dan haji. Tapi kalau Bapak Ibu dapat cash reward 31 juta, ini contoh saja. Bapak Ibu akan pakai umroh. Oke. Saya juga rencananya kalau God dapat 31 juta, saya pakai untuk umroh yang cash reward itu. Lalu kemudian nanti naik ke diamond, itu dapat lagi Bapak Ibu selain bonus bulanan. Itu ditambah oleh perusahaan cash reward 62 juta. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Untuk melunasi hutang. Karena mungkin ada hutang 30, 40 juta. Udahlah lunasi aja. Karena kan cash reward dari perusahaan. Kan uang bentuknya. Bapak Ibu pakai untuk lunasi hutang misal. Lalu kemudian naik lagi peringkat ke royal. Bapak Ibu ya. Naik peringkat ke royal. Bapak Ibu dikasih lagi selain bonus bulanan. Itu cash reward 93 juta. Nah, kalau 93 juta, kan tema kita adalah berangkat ke Mekah, Bapak Ibu. Umroh sudah, tinggal satu kan haji. Bisa nggak melaksanakan haji dengan 93 juta? Bisa Bapak Ibu. Beli porsi haji khusus atau haji plus. Yang antriannya cukup 3 tahun atau 4 tahun kemudian berangkat Bapak Ibu ya. Nah, untuk sekarang contoh Bapak Ibu ya, $4.500 untuk dapat porsi haji khusus. Berarti sekitar 81 juta. $4.500. Kan ini 93 Bapak Ibu. Jadi daftar haji khusus, dapatkan porsinya, ya kan? Lalu terus laksanakan syiarnya sambil menunggu antrian haji. Suatu saat Bapak Ibu ya, karena bergerak terus akhirnya nyampe di posisi terakhir king atau queen, dapat lagi tuh Bu. Pak, 124 juta di luar bonus bulanan yang 200 jutaan itu ya sebulan. Nah, 124 juta ini bisa dipakai untuk melunasi haji khusus di 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian.
Jadi kalau selama ini saya ya, ini kasus saya nih, selama ini, aduh, kapan ya bisa haji? Ingin sekali haji dan sebagainya. Umroh sih pernah ya, tapi ingin juga lagi gitu. Nah, tapi maksud saya adalah apa namanya haji ini belum pernah. Dan kalau misalnya pakai apa namanya haji reguler dengan antrian rata-rata misalnya 20 tahun, aduh ini usia seperti ini bisa nggak dari sebagainya gitu ya. Nah, ini sekarang saya dengan ini tuh ya, ini kasus saya Bapak Ibu ya. Mungkin ada kasus yang sama seperti itu. Kok kayak ada harapan Bapak Ibu? Kok ada pencerahan gitu? Saya bisa haji nih. Hajinya bukan haji reguler, haji khusus. Asal apa? Saya nyampe ya sekurang-kurangnya diamond, kalau bisa di royal, apalagi king misalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti Bapak Ibu. Jadi bisa nggak dengan kita mempraktekkan menyisihkan 500.000 sebulan, ya kan? Lalu kemudian bersiar, nabungnya menjadi gratis setiap bulan. Lalu kemudian karena berprestasi, akhirnya dikasih uang lagi dari perusahaan di luar bulanan, yang kita bisa umroh, kita bisa melunasi hutang, kita juga bisa membeli porsi haji khusus, lalu kemudian suatu saat di 3 tahun, 4 tahun setelah porsi haji khusus, lalu kemudian kita berangkat dan semuanya berasal dari income karena bermitra dengan Kar Syariah untuk mendapatkan ujroh dan jualah yang tadi. Menarik nggak Bapak Ibu ya? Gitu. Saya sih apa namanya kenapa menggebu-gebu karena selama ini kayak poeken, Bapak tahu nggak poeken ya gitu gelap gitu kapan bisa haji dan sebagainya. Tapi sekarang kayaknya aduh ada sih di depan mata sekurang-kurangnya harapan itu yang membuat semangat. Next Pak. Bapak Ibu, sebenarnya itu udah banyak Bapak Ibu, bulanan dikasih Bapak Ibu ya. Lalu kemudian apa cash reward juga dikasih ya kan? Karena berprestasi gitu. Nah, ini perusahaan ini gimana ya menurut saya itu kan. Saya belum baru nemukan yang model begini Bapak Ibu ya. Ini perusahaan menawarkan Bapak Ibu ya, sekurang-kurangnya di peringkat silver, di peringkat bronze Bapak Ibu ya, di peringkat bronze kan kita beraktivitas kan. Bersiar itu kan beraktivitas Bapak Ibu ya. Nah, setiap bersiar nanti ada yang hadirnya misalnya 3 orang, baik online maupun offline Bapak Ibu. Jangan lupa foto, ya kan? Foto, ya kan? Lalu kemudian kasih keterangan lah gitu kan. Dikoleksi Bapak Ibu foto-fotonya, nanti ada sistem pelaporan di mana ketika kita laporkan sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara yang dari perusahaan, maka perusahaan ngasih lagi bonus sebagai pengganti aktivitas kita. Di bronze itu 2,8 juta sebulan. Nanti kalau di silver 3,3 juta. Kalau naik lagi ke gold 3,5, dengan diamond juga 3,5. Di royal dan king 4 juta. Nah, royal dan king. Royal itu 100 jutaan sebulan. King 200 jutaan sebulan. Emang masih butuh 4 juta? Ya kalau dikasih kenapa nolak Bapak Ibu kan gitu ya. Anggap saja kan ini BOP ya. Apa namanya? Biaya operasional, ya kan? Ya wajar lah namanya perusahaan bonafit gitu kan. Jadi kita dipandang istimewa supaya apa? Aktivitas kita benar-benar dihargai. Bonus kan karena prestasi gitu kan, tapi aktivitasnya juga diganti lah. Walaupun nilainya mungkin dibandingkan bonusnya sih tidak seberapa Bapak Ibu ya di peringkat-peringkat ini, tapi ya lumayan Bapak Ibu ya. Kan bisa dipakai untuk traktir, bisa dipakai untuk pengganti bensin dan sebagainya. Nah, ini saya baru nih menumbuhkan model begini Bapak Ibu ya. Udah dikasih bulanan, dikasih cash reward, dengan cash reward itu bisa umroh, bisa bayar hutang, bisa bisa haji plus gitu kan. Ditambah lagi aktivitas kita dibuktikan dengan foto ya kan, baik online maupun offline, aktivitasnya apapun seperti itu ya. Nah, dilaporkan lalu kemudian perusahaan ngasih lah 2,8 dari mulainya. Next, Pak. Baik. Ah, jadi solusinya apa kalau misalnya umroh, ya kan? Bayar hutang atau biaya anak dan sebagainya. Ya bisnis. Yang ketiga yaitu income. Nah, ini bagaimanapun ini bisnis Bapak Ibu. Setiap bisnis itu beresiko. Hanya dua resiko bisnis. Satu gagal, yang kedua berhasil. Coba kita timbang-timbang dibandingkan bisnis yang lain. Jika di sini gagal Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tabungan awet, investasi awet. Asuransi masih gitu kan proteksi kita. Artinya kalau selesai nabungnya lima tahun, akhirnya kan bisa berangkat umroh sesuai dengan pembicaraan kita.
Akhirnya berangkat juga umroh kan, tapi lama. Hanya tidak berhasil, ada orang yang ikut nabung seperti kita gitu. Yang kedua, jika dalam proses menabung, berbisnis, ya kan, bersama dengan apa namanya, Kar Syariah ini, lalu kemudian terjadi sesuatu dengan jiwa kita, ada nggak yang bisa umroh? Ada, ahli waris. Dapat santunan 30 juta plus saldo investasi. Ya ahli waris gitu. Ya kan? Mungkin dipakai untuk umroh. Yang ketiga, Bapak Ibu, jika berhasil Bapak Ibu, ya kan? Passive income di tingkat royal tadi, misalnya 100 juta sebulan. Nah, kalau kita menjelang masa pensiun, saya kira ini passive income yang bagus nih Bapak Ibu ya. Dengan 25, 50 juta, 100 juta, apalagi 200 juta sebulan. Jadi anggap saja ini bisnis juga mempersiapkan masa pensiun, ya kan? Mempersiapkan biaya anak-anak. Tapi terutama topik kita hari ini adalah mempersiapkan supaya bisa umroh dan bisa melaksanakan haji plus seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya. Coba bandingkan antara jika gagal dan jika berhasil. Segagal-gagalnya tetap bisa umroh dari tabungan kita. Jadi tidak ada yang hilang sama sekali. Next, Pak. Nah, baik. Kita lanjut, Bapak Ibu. Ah, jadi kalau Bapak Ibu mulai apa namanya, wah ini ingin dah sukses di sini Bapak Ibu ya. Tiga saja kuncinya Bapak Ibu. Pertama, azam di dalam diri kita Bapak Ibu ya. Azam, keinginan kuat, niat yang kuat seperti itu dengan daftar 50.000. Di sini Bapak Ibu ada yang ngundang, nanti berkomunikasi, ya kan? 50.000 daftar. Nanti dibikinkan akunnya, nanti keluar nomor rekeningnya. Bapak Ibu melangkah ke tahap yang kedua, yaitu kalau sudah berazam, lalu kemudian yakin Bapak Ibu mau sukses di sini, mau menabung, ya kan, siap menyisihkan selama 5 tahun untuk 500 misalnya seperti itu, ya kan, yakin bisa melakukan itu karena Allah Maha Kaya, maka mulailah nabung di bulan pertama 500.000. Oke, nah Bapak Ibu dengan azam 50.000, yakin mulai nabung 500.000 di bulan pertama, contoh di bulan Agustus ini, Bapak Ibu sah menjadi peserta, baru kemudian bersiar, ya kan, ngambil akad, ujroh, dan jualah dengan perusahaan, ya kan. Hasil dari bersiar, maka Bapak Ibu mendapatkan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Bulanan, ya kan, lalu kemudian cash reward, bahkan aktivitas kita juga dihargai sekurang-kurangnya mengganti bensin. Itu seperti itu ya. Nanti bersiar bersama-sama, jangan bergerak sendiri-sendiri Bapak Ibu, bergeraklah berjamaah bersama kami. Next. Akhirnya dari semua itu, ya kan, maka sampai jumpa di Baitullah. Baik 5 tahun yang akan datang, karena sebagai peserta saja Bapak Ibu ya, baik 6 bulan yang akan datang, karena mendapatkan cash reward dan bonus bulanan dari perusahaan sehingga bisa mempercepat. Juga demikian, sampai jumpa di Baitullah, mungkin dengan ahli waris yang dari santunan dan nilai tunai investasinya, karena bapaknya atau ibunya meninggal dunia, sama saja Bapak Ibu. 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, ya kan? Ataupun ahli warisnya 6 bulan yang akan datang. Semuanya sampai jumpa di Baitullah dalam rangka umroh maupun haji plus. Terima kasih. Ini mungkin yang bisa saya jelaskan pada malam ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini berkah, bermanfaat, bisa dimengerti. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, siap kami untuk mendampingi Bapak Ibu mendapatkan jawaban yang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kasih reaction dong buat Pak Bobang nih. Yes, kasih reaction dulu dong yang sudah mencerahkan kita semua malam hari ini. Kasih banyak nih, jazakallah khairan Pak Bobang ya. Meskipun sedang di dalam perjalanan, tetapi tetap power banget ya men-sharekan tentang peluang bisa berangkat umroh, berangkat haji bareng-bareng. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu sebelum lanjut saya mau tanya nih, siapa di antara Bapak Ibu yang setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Bobang ingin segera berangkat umroh 6 bulan atau 1 tahun ke depan? Yang mau silahkan ketik, mau banget coach. Ayo teman-teman. Yang setelah mendengarkan pemaparan Pak Bobang yang ingin segera berangkat umroh
6 bulan atau maksimal 1 tahun ke depan, yang mau mana? Ketik mau banget coach. Pak Bobang. Ya, Masya Allah ya, ini jadi amal jariah nih buat Pak Bobang. Teman-teman Amin, berdoa. amin. Kan bukan hanya umroh ya Pak Bobang ya. Kita Haji 2030 dong. kita haji plus ya, haji khusus ya. Plus. Haji Ya, plus. jadi ya saya sering diskusi dengan Pak Bobang, coach. Ya, kalau umroh mah masih biasa banget ya. Kalau kita bisa satu pesawat berangkat haji bareng-bareng ya, insya Allah kita canangkan, insya Allah di tahun 2030 ya, bisa lebih cepat ya Pak Bobang ya. Insya Allah Bapak Ibu. Insya Allah. Asik. 4 tahun aja. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi selamat ya bagi Anda yang sudah memutuskan untuk berkomitmen untuk bisa bersegera berangkat umroh, berangkat haji bareng-bareng ya. Oke, Bapak Ibu, di sesi terakhir ini juga tak kalah spesialnya ya. Malam hari ini kita sudah kedatangan juga tamu spesial, di mana saya mengenal beliau itu baru 3 tahun, tapi serasa sudah mengenal lama ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat bimbingan beliau, saat ini saya bisa menorehkan prestasi luar biasa ya. Dalam waktu 2 bulan yang seperti Pak Bobang tadi sampaikan, ya saya bisa mencapai peringkat bronze entrepreneur berkat bimbingan dari mentor yang sangat luar biasa ya. Padahal Pak Bobang mungkin banyak yang belum tahu nih latar belakang beliau ya. Ini saya Ya. dapat slide-nya nih, ya kan? Nah, ini saya kasih bocoran aja nih, surprise ya Bapak Ibu. Bocorannya Bapak Ibu, beliau sudah menjalankan bisnis ini dari tahun 2014 ya. Menjalankan bisnis ini selama 10 tahun dengan program belum ada Istiqmal Pak Bobang. Ya, masih dengan program yang lain konvensional namanya Unit Link. Ya, akhirnya beliau jalankan selama 10 tahun, sempat vakum dalam waktu 2 tahun ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, karena beliau adalah seorang leader yang luar biasa, mentor yang luar biasa, hanya dalam 1 bulan beliau tembus sebagai seorang bronze entrepreneur ya. Bapak Ibu, latar belakangnya begitu saya telusuri siapa sih beliau ini? Dulunya beliau adalah penjual telur asin ya. Kira-kira kebayang nggak Bapak Ibu ya? Jadi ketika beliau mengalami tantangan kehidupan, ya beliau adalah dengan cara berjualan apa ya cerita ke saya gitu kan, yang kebayang adalah jualan telur asin ya. Dan ternyata Bapak Ibu ya atas izin Allah, akhirnya beliau bisa mendapatkan banyak hal di bisnis ini. Ya, rumah jelas sudah dapat, mobil sudah dapat, istri yang selalu menemani dan setia bersama-sama berjuang juga luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saya tidak mau berlama-lama lagi. Saya yakin Anda sudah penasaran siapakah pembicara yang spesial malam hari ini. Bapak Ibu, big applause untuk Pak Tis. Pak Tiswanto. Tiswanto. Oke, luar biasa. Coach. Plus buat Pak Ngelek. Pak Sofi, gimana Pak Sofi? Suara aman ya? Ya, ngelek barusan jadi kedengeran. Oke, sekarang suara aman ya? Aman. Aman. Terus dong buat Coach Helmi dan Pak Bobang pada malam hari ini luar biasa ya. Ini Saya kelempar nih Pak Tis. oh ya. Kenapa ya? Kelempar. Saking semangatnya ya. Saking semangatnya ya, mungkin karena sinyal atau saking semangatnya pengen segera daftar. Oke, silakan Pak Tis. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya buat Coach Helmi. Ini terima kasih banyak. Semoga pada malam hari ini semuanya ini mendapatkan keberkahan, kemudahan melalui program Istiqmal Syariah di PT AJCHR Syariah yang tadi sudah dijelaskan, dipaparkan dengan sangat rinci, dengan sangat jelas, gitu kan, oleh beliau Pak Bobang ya, Nurisnan Rita ya. Beliau adalah seorang dosen di UIN dan kalau seandainya saya belum bergabung, saya akan gabung lagi malam ini. Ini benar-benar luar biasa, apalagi tadi ya peluang prestasi, bonus-bonus yang sangat luar biasa. Tapi ya itu tadi ya Bapak Ibu semuanya, ini selamat malam semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga malam ini adalah malam yang berkah. Ya tadi betul yang disampaikan oleh Coach Helmi bahwa di 12 tahun yang lalu ketika semu dengan program ini, profesi saya ini
jualan telur asin keliling. Ya. Nah, di kota Bandung ya, di Bandung Selatan. Nah, cuman saat itu sebenarnya boro-boro buat nabung ya, tapi buat kalau ditawarin bisnis ini boro-boro buat nabung buat makan dan kehidupan sehari-hari pun ini benar-benar sangat sulit. Tapi saya tidak melihat itu semua, ternyata tidak fokus pada kesulitan karena setiap orang pasti punya kesulitan. Saya hanya fokus tadi yang disampaikan oleh Pak Bupang ya, Bapak di sini tuh kita bisa berprestasi, bisa punya income. Jadi nanti nabungnya tuh bisa dari bonus, bahkan bisa free, bisa gratis, bahkan nanti bisa punya penghasilan bisa jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Nah, saya hanya fokus itu. Kalau dari sisi perusahaannya, saya sudah waktu itu dijelaskan, wah ini perusahaannya perusahaan besar ya, member of Salim Group. Jadi salah satu orang terkaya di Indonesia dari 280 juta penduduk yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, bos kita ini ya berarti orang terkaya. Nah, logika sederhana kalau kalau bos kita adalah salah satu dari orang terkaya di Indonesia, ya saya yakin banget perusahaan ini pasti perusahaan besar. Karena dari sisi perusahaannya saya sudah yakin, kemudian dari sisi produknya saat itu ya menabung ya, cuma memang waktu itu programnya itu unit link. Nah, dan saya yakin Bapak, wah ini ngajak orang kebaikan untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka. Kemudian ada proteksinya juga yang untuk jaga-jaga. Maka saya diskusi dengan istri dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung. Nah, ini sedikit yang saya sampaikan bahwa nah nih, saya gabung itu di bulan Oktober 2014. Nah, wah nih ya, terdaftar di program yang lama itu tanggal 27 Oktober 2014. Nah, ini saya dengan istri saya. Nah, ini waktu las jualan telur asin. Kelihatan mudanya atau kelihatan anak-anaknya ya? Ya, ini foto Ya, 14 tahun kelihatan lalu. susahnya, Kelihatan kelihatan bahagianya atau kelihatan susahnya? kelihatan susahnya, Pak. Kelihatan susahnya. Jadi gitu Pak, Eh, orang kalau lagi susah, lagi sulit itu memang dibikin bahagia juga dibikin seneng nggak bisa. Dibikin Ya. seneng aja kelihatan banget susahnya, kelihatan aja susahnya gitu kan. Makanya dari pengalaman itu saya punya pengalaman atau punya apa namanya bisa nebak wah ini dari senyumnya aja ini yang lagi senang atau lagi susah karena saya ngalami itu ya. Nah, ini dulu waktu saya di 2014 saya bergabung di 27 Oktober 2014. Nah, ini setelah bergabung ya, Alhamdulillah banyak yang bisa saya dapatkan. Nah, seperti apa sih? Tentunya gini Bapak Ibu ya, itu semua tidak bisa didapatkan dengan apa? Dengan tiba-tiba, tapi dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Saya tidak punya pengalaman di dunia insurance, saya juga tidak punya pengalaman di dunia networking. Ya karena saya dulu kerja konvensional selama 13 tahun, kemudian berusaha untuk merubah nasib dengan dagang setelah saya keluar dari kerja. Dan dari bisnis atau dari dagang itu ya tadi ya karena modalnya nggak kuat, pengalaman juga belum mumpuni, akhirnya dagang berkali-kali ini gagal ya. Kemudian saya belajar bahwa oh ini sesuatu yang baru itu ini punya masa depan yang bagus, punya masa depan yang cerah. Akhirnya saya belajar bahwa satu pengen apa? Pengen sukses, pengen berhasil. Tapi sukses itu bukan dengan sukses yang biasa, tapi sukses dengan terhormat. Karena namanya gagal, ujian, sukses juga ujian. Ya miskin juga ujian, kaya juga ujian. Namun percaya bagi ujiannya orang-orang yang sukses dan kaya jauh lebih berat. Itulah kenapa orang-orang sukses itu tidak banyak ya. Dan saya juga ngalami itu ya ketika dulu mohon maaf gitu kan, ketika diuji dengan apa namanya, diuji dengan kegagalan, diuji dengan tanda kutip ya kemiskinan dan sebagainya. Itu biasa, artinya kita bisa jadi orang yang rajin ya, rajin sholat mungkin, rajin ibadah dan lain sebagainya, terus mendekat sama Sang Maha Pencipta sama Allah. Tapi ketika dikasih ujian yang sukses dan kaya, nah ini nanti akan berbeda. Nah, Bapak Ibu nanti akan ngalami ketika mungkin saat ini lagi kondisi yang kurang baik, ya secara finansial kurang baik, lagi diuji banyak kesusahan, kesulitan. Nanti ketika ini kita sudah punya bisnis yang memang sudah sangat layak
kerjakan ketika 1 tahun yang akan datang, mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun yang akan datang tadi mencapai posisi-posisi mulai dari gold ke atas, gold, diamond, royal, apalagi king. Nah, itu sudah setiap bulan itu puluhan juta. Nah, itulah mulai ujian datang. Makanya ini harus dengan apa kesiapan mental yang benar-benar supaya ketika diuji dengan sukses dan kaya itu kita bisa melewatinya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, ya, kita ini belajar dari pengalaman. Program ini sudah 12 tahun, ya, jadi sudah banyak yang mengalami kesusahan, sudah banyak juga yang berhasil di bisnis ini. Jadi ketika kita mau memutuskan untuk bergabung di bisnis ini, ya langkah yang pertama ya kita harus mulai aja, ya. Nggak usah berpikir terlalu lama atau menunggu sempurna dulu. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan tugas kita tuh hanya berikhtiar. Berikhtiar, nah dalam berikhtiar itu nanti pasti akan dapat ilmu, akan dapat pengalaman, akan dapat hal-hal yang itu bisa dijadikan sebagai apa namanya pengetahuan atau sumber sumber ilmu buat kita. Karena ketika kita terus menjalankan segala sesuatunya, terus berproses, menikmati proses, nanti akan dapat pengalaman yang luar biasa yang itu bisa dijadikan bekal, bisa jadikan ilmu ketika kita menjalani bisnis yang sedang kita kerjakan. Jadi just do it kata orang sukses ya. Jadi lakukan aja, jangan nunggu sempurna dulu. Misalkan contoh, wah saya mau presentasi, saya harus bisa dulu presentasi. Nanti kalau saya udah pinter baru saya mau presentasi. Ya kapan mau presentasinya kalau nunggu bisa dulu? Lakukan aja. Toh kalau saya dulu berpikirnya begini, ketika saya presentasi dengan orang yang baru, apalagi orang yang belum pernah mengenal tentang program Tri Air Ribbon ini, ya kalaupun saya salah, mereka nggak akan tahu. Kalaupun saya salah, kenapa? Karena mereka baru mengenal. Kecuali kita presentasinya atau prospeknya ke orang-orang yang memang sudah paham, sudah tahu tentang bisnis ini. Berarti kalau salah ketahuan. Tapi kebanyakan kan orang-orang baru ya, orang-orang yang baru mengenal. Jadi kalaupun saya salah, mereka nggak ngerti kalau saya salah. Jadi ya udah lanjut aja ya. Jadi berproses aja, lanjut aja, nggak usah dipikirin menunggu sempurna dulu. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya, ini yang harus kita lakukan ya sambil menjalankan bisnis, ini kita sambil belajar. Jadi belajar, jangan sampai nanti ketika kita apa namanya mau menjalankan sebuah bisnis yang potensinya ini sangat besar, kemudian kita mengabaikan belajar. Dan bersyukurnya di tim kita ini, karena kita dikerjakan secara teamwork, ini kita sudah menyiapkan ya, mentor-mentor kita itu sudah menyiapkan untuk belajar, baik itu offline maupun online. Jadi online-nya ada, offline-nya juga ada. Mereka siap membimbing kita. Jadi sambil melakukan bisnis, bisa sambil belajar, kemudian mencari pembimbing atau mentor. Dan komunitas ini bisa belajar lewat komunitas, pertemuan, medsos itu banyak banget. Dan tidak harus nunggu terkenal dulu. Yang penting apa? Kita ini kalau terus melakukan, yakin suatu saat kita bisa mumpuni atau menguasai di bidang yang sedang kita kerjakan atau kita tekuni. Satu aja. Jadi saya pernah pernah mendapatkan ini dari mentor bisnis saya, Mas Tis. Kita belajar dari seorang Bruce Lee. Bruce Lee itu pernah pernah berkata gini. Jadi lebih baik belajar satu jurus ya, tapi terus-menerus daripada kita menguasai 1.000 jurus, tapi kita tidak totalitas seperti itu. Jadi satu jurus akan mengarahkan 1.000 jurus. Satu jurus yang dikuasai secara secara mumpuni akan mengalahkan 1.000 jurus yang itu hanya sekedar sebuah pengetahuan. Jadi ya udah, kalau memang kita sudah memutuskan, mungkin Bapak Ibu sekarang kerja atau usaha di bidang yang lain, kemudian memutuskan untuk serius menjalani atau menekuni bisnis ini, belajarlah terus ke mentor-mentor yang sudah sukses. Kita sudah menyiapkan offline online-nya, tinggal kita ikuti-nya, ya kita mengikuti ya mereka-mereka yang sudah sukses. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini apa namanya? Kita terus melakukan. Dengan kata lain, ya yang paling penting kalau saya dulu pernah terus selalu diingatkan, Mas Tis, jangan latah gitu ya. Melihat bisnis orang lain yang kelihatannya lebih bagus, kelihatannya lebih mudah, kelihatannya lebih gampang, kita latah ikut. Ya tadi di sini belum selesai, sudah ganti lagi bisnis. Nanti di sana juga sama, belum juga selesai melihat yang lain, ganti lagi, pindah lagi. Jadi nggak menyelesaikan.
Nah, tahu-tahu waktu begitu berjalan, akhirnya apa? Akhirnya tadi ya tidak ada satupun bisnis yang ditekuni secara serius dan tidak ada satupun bisnis yang bisa menghasilkan. Nah, ini mudah-mudahan buat buat teman-teman ya ini 12 tahun sudah berlalu ya program kita sudah terbukti, sudah teruji banyak yang sudah sukses. Tadi ya kalau ada tiga manfaat dari investasinya juga sudah terbukti, terus dari insurnya juga sudah terbukti, dari income-nya juga sudah terbukti. Nah, nunggu apa lagi gitu kan? Jadi kalau saya punya prinsip jangan mengalami kegagalan dari orang lain. Jangan ya kita bisa belajar dari kegagalan orang lain. Jangan sampai kita ngalami kegagalan yang kemudian itu sudah pernah dialami oleh orang-orang yang sudah sukses. Pasti kan mereka bercerita, oh saya dulu begini, begini, begini. Nah, tinggal kita ambil yang baiknya. Kalau yang kurang baiknya, udah nggak usah dilakukan, nggak usah diulangi sama kita. Jadi kita nggak harus mengalami kegagalan yang serupa. Nah, kemudian tapi jangan muluk-muluk ya, daya tahan juga harus kuat ya. Supaya apa? Supaya nanti kita benar-benar bisa eh, menyesuaikan atau bisa menjalankan bisnis ini. Kemudian tadi melakukan segmentasi pasar, kemarin tadi juga kita sudah dibahas ya, sesuaikan sistem pemasaran yang cocok bagi pangsa pasar kita. Kemudian jangan muluk-muluk, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi ya semua orang siapa sih yang nggak pengen gold, ya nggak pengen Pak Diamond, ya nggak pengen Royal, apalagi pengen King. Tapi semua itu harus dilewati step by step ya. Jangan kita baru belajar, wah saya langsung mau King. Wah, karena langsung King terlalu pede lebih tinggi, akhirnya prospek sana nggak ngikutin sistem, ya nggak mau bekerja sama, terus tidak mau dibersamai dengan mentor, respek sendiri, akhirnya di sana tolak, di sini tolak, semuanya nolak, akhirnya muntaber, mundur tanpa berita. Akhirnya kita yang kalah seperti itu. Ya, jadi step by step nikmati prosesnya. Kita belajar mulai dari yang paling dasar, kemudian kita menguasai, 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 nanti yakin lama-lama juga akan bertumbuh. Dan yang keenam nih ya, jadi kita harus punya daya tahan yang kuat. Jika kita kuat dan gigih dalam berbisnis, nanti pasar yang akan mencari kita. Kita ini akan dicari sama orang. Jadi menjadi pengusaha itu harus memiliki mental dan daya tahan yang kuat. Itulah sebabnya ini kita harus menikmati atau apa nih menjalani bidang yang sedang kita jalani atau kita geluti seperti itu ya. Nih teman-teman. Jadi menjadi pengusaha harus punya mental yang disiplin. Ketika karyawan tidak disiplin, contohnya resikonya masih jauh lebih kecil dibanding dengan pengusaha yang tidak disiplin. Kenapa? Karena kalau karyawan resikonya paling kan dikeluarkan, nanti bisa cari kerja lagi. Tapi sebagai seorang pebisnis, nah ini resikonya bisa berimbas pada kelangsungan usaha yang sedang kita kerjakan. Dilihat dari sudut pandang bisnis teman-teman semuanya, tadi ya Pak Bambang menyampaikan, bisnis kita itu potensinya luar biasa banget, besar, bisa puluhan juta, ratusan juta bahkan. Nah, ini tentunya perlu effort yang luar biasa, punya kesiapan mental yang luar biasa, karena puluhan juta, ratusan juta yang akan kita terima, ini benar-benar apa ya, bukan angka yang kecil gitu. Ya contoh aja nih, kalau kita ada pembanding secara logika, kalau kita kerja di luaran sana untuk dapat gaji atau apa nih, gaji setiap bulan di atas 20 juta aja atau 20 sampai 25 juta. Coba apa yang syarat-syarat yang dibebankan ke kita. Kalau misalkan kita dapat dari dunia kerja. Terus kalau di bisnis di luar sana, bisnis konvensional contohnya, punya untung bersih setiap bulan 20 juta atau 25 juta, berapa modal yang harus kita siapkan? Nah, di sini coba Bapak Ibu, berapa modal yang disiapkan? Di Tri Bond, di Istiqmal Syariah, kalau kita lihatnya dari sudut pandang bisnis, kita kira-kira modalnya berapa? Modalnya berapa coba? Dilihat dari sudut pandang bisnis. Nyaris nggak ada modal ya. Nggak ada modal. Jadi sebenarnya ini bisnis yang sangat luar biasa. Bisnis kita tuh jadi tabungan, kita tinggal menikmati yang namanya apa namanya, yang namanya hasil ya. Ya bisnis kita mulainya apa? Kuota ya, kuota boleh tuh. Ya. Kuota sebenarnya kita menjalankan bisnis ini nggak menjalankan bisnis ini nggak menjalankan bisnis ini juga kita tetap pakai kuota karena sekarang sudah dari kebutuhan. Apalagi ini selain kuota. Modal mau betul, apalagi modalnya hanya mau ya. Ini yang apa? Yang siap membersamai, ada mentornya, ya.
kita juga mentor-mentor yang siap apa yang siap membersamai kita, yang siap dimintai pertolongan juga nggak minta bayaran. Coba kalau di luar sana, disuruh prospek ke sana, diminta antar ke sana, berapa kita harus mengeluarkan uang. Ya, tapi di sini ini semuanya dijalankan dengan sukarela. Itulah kenapa orang-orang yang sukses di bisnis ini imbalannya, ini bisnisnya tuh sangat luar biasa bonusnya ya. Jadi ini benar-benar mantap nih. Dan kita juga harus sadar bahwa orang yang sedang mendaki gunung, coba perhatikan ya. Tentu mereka penuh harus banyak persiapan. Mereka harus punya stamina yang kuat, punya strategi, ya, dan waspada, punya kesadaran tinggi. Cuman sayangnya tadi banyak pengusaha pemula yang justru bersikap seolah-olah sudah berjalan di atas gunung. Ya, dalam arti apa nih? Bersenang-senang dulu. Jadi banyak yang seperti itu gitu ya, teman-teman semuanya. Ini mumpung nih masih di awal-awal, ya kita harus menyadari betul bahwa yang sedang kita perjuangkan itu bukan sesuatu yang kecil, nominalnya tuh gede banget, nominalnya tuh besar banget, dan walaupun kelihatannya kalau sering cerita itu mudah, tapi sebenarnya ini perlu kesiapan mental yang luar biasa. Makanya kita harus belajar, harus benar-benar menyiapkan mental kita, menyiapkan sikap kita. Dan ini semuanya, ini sudah disiapkan oleh mentor-mentor kita, oleh guru-guru kita. Jadi kita tinggal modal mau aja. Insya Allah ketika kita modal mau belajar di on system, suatu saat ya kita akan sampai di puncak kesuksesan di bisnis ini. Nah ini ya teman-teman, nih kalau sudah apa namanya di sudah mencapai ya tadi prestasi di bisnis ini, nanti di luar bisnis atau di luar bonus yang kita dapatkan juga setiap tahun selalu ada apa reward jalan-jalan. Dan alhamdulillah saya dari mulai tahun 2016 ini setiap tahun bisa jalan-jalan gratis. Ini salah satu kenangan yang waktu itu 2018 ini jalan-jalan ke Korea Selatan. Nah, ini kaosnya saya pakai sama ya. Wah, ini jalan-jalan ke Korea Selatan waktu itu ya. Bukan Korea Selatan beneran. Tuh. Nah, ternyata di sana tuh enak banget. Dan suatu saat juga nanti 2027 kayaknya perusahaan juga akan bikin challenge lagi ya, jalan-jalan ke luar negeri. Semoga teman-teman yang hadir di sini nanti bisa ikut di challenge jalan-jalan ke luar negeri. Enak, gratis semuanya. Kita tinggal modal tenaga aja. Ya, semuanya ini sudah dipersiapkan, dibiayai sama kantor. Ya. Nah, ini jalan-jalan tuh waktu ke Korea. Wow, ya, ini benar-benar luar biasa. Dan tuh saya juga di sana berdoa ya. Ini untuk tim Ritme Indonesia tahun depan kita semua bisa jalan-jalan ke Korea. Wow, dan negara-negara lain yang ada di seluruh dunia. Amin ya. Nah, ini di Korea Selatan tahun 2018. Ini juga pas lagi jalan-jalan naik kapal pesiar. Saya sudah berapa kali ya naik kapal pesiar gratis semuanya. Nah, ini pencapaian saat itu ya. Ini di Oktober 2019 saya di platinum, kalau sekarang tuh diamond, dulu istri di gold ya. Jadi kami double income. Makanya ini kalau misalkan dengan pasangan sertakan aja, nanti bisa dapat bonus dua-duanya ya. Ini istri saya gold, saya platinum. Ya, walaupun di COVID tetap bertahan waktu itu ada COVID ya. Nah, ini dulu nih ya waktu yang produk yang lama. Secara income juga alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah rekeningnya itu sudah terbiasa di transfer puluhan juta dari bisnis ini. Nih, bisnis kita tuh ya sederhana teman-teman. Saya sebenarnya nggak fokus di bonus sponsor. Bonus sponsornya cuma 50.000. Tapi total keseluruhan ini bisa dapat sekitar 42 juta. Tuh, ya. Jadi bisnis itu sebenarnya kalau kita pahami marketing plan tidak harus banyak sponsor. Tapi kalau memang teman-teman ahli sponsor nggak apa-apa itu akan jauh lebih bagus ya. Nah, cuman kalau buat saya tuh karena nggak jago dalam rekrutmen atau merekrut ya, saya rekrutnya nggak banyak. Ini bahkan dari waktu itu 5 pertama yang saya rekrut, yang bertahan nabung cuma satu. Maka ada bonus referensinya ini cuma 50.000. Tapi total keseluruhan bonusnya itu 42 juta. Kan lumayan ya. Tuh, 4, ini istri saya waktu itu 22 juta, saya 49 juta. Semuanya masuk ke rekening. Ini Pak Sofi kalau diguyur bonus setiap bulan kayak gini seneng banget nggak Pak? Banget, banget Banget. pisan. Ya, ini Banget pisan. setiap bulan loh. Tuh ya, ini luar biasa. Gurih, gurih, gurih. Nah ini sedikit lagi teman-teman semuanya ya. Ini
ada 4 karakter yang bisa apa namanya dijadikan pegangan buat kita kalau kita pengen berhasil dalam sebuah bisnis termasuk di Tri Arigon yang sedang kita kerjakan. Yang pertama ini ya, jadi ada yang namanya karakter lemah. Nah, karakter lemah itu apa sih? Nanti teman-teman bisa melihat satu masuk kategori yang mana nih. Ada ada ya karakter lemah. Karakter lemah itu ciri-cirinya adalah dia penakut, tidak berani ambil resiko, terus pemalas, cepat kalah, cepat menyerah, dan lain-lain. Ini karakter yang pertama. Tinggal nanti teman-teman tuh masuk dalam dalam apa? Dalam salah satu karakter yang mana. Kemudian yang kedua ini ada karakter kuat. Nah, ciri-ciri dari seorang yang memiliki karakter kuat itu dia tangguh, dia ulet, memiliki daya juang yang tinggi, pantang menyerah dan lain-lain. Nah, ini berarti karakter kuat. Ada lagi, ada yang ketiga itu karakter buruk. Nah, karakter buruk itu ada licik, ada egois, serakah, sombong, pamrih dan lain-lain. Dan yang keempat, ini ada karakter baik, jujur, terpercaya, rendah hati dan lain-lain. Nah, karena apakah ini ada hubungannya dengan bisnis yang sedang kita kerjakan? Ada banget teman-teman semuanya. Kalau kita memiliki karakter satu, 2, dan 3, ini kemungkinan untuk bisa mencapai posisi yang tadi mulai dari silver lah ya. Kalau mungkin kalau dari bronze sih bisa, tapi kalau dari silver, gold, kemudian diamond, apalagi sampai king kayaknya akan sangat berat. Makanya kini ini harus apa? Kita perlahan-lahan ya, dibenahi kalau memang ada karakter-karakter yang seperti ini. Ya, jadi silakan tinggal teman-teman apa namanya menilai diri sendiri aja dalam masuk kategori mana nih di 4 karakter ini gitu ya. Karena tadi nanti ketika misalkan 4 kelompok kuadran karakter ini, ya kalau misalkan ada karakter baik, karakter kuat nih, karakter kuat ditemukan dengan karakter baik, maka yang akan terjadi ini kuat dan baik, dia terhormat dan bermanfaat. Nah, kalau ketemunya dengan karakter buruk, dia kuat tapi buruk gitu kan. Artinya apa? Ini akan membahayakan ketika bertemu karakter kuat, tapi ketemunya dengan karakter buruk. Ini nanti jatuhnya ini akan membahayakan. Kemudian ada karakter lemah ketemu dengan karakter baik. Lemah baik, tapi baik untuk siapa? Baik untuk sendiri-sendiri. Nah, ada karakter lemah ketemu dengan karakter buruk. Nanti akan merugikan diri sendiri. Nah, nanti tinggal dikombinasikan aja teman-teman ya. Kita akan nanti seiring dengan berjalannya waktu ini akan banyak disaringkan oleh mentor-mentor kita supaya kita ini benar-benar siap sebagai pribadi-pribadi yang memang layak dan pantas untuk bisa sukses di bisnis ini. Apalagi pencapaian yang tadi luar biasa ya dari gold, diamond, royal sampai king karena itu sudah puluhan juta teman-teman. Dan itu tidak bisa didapatkan hanya dengan sebuah kebetulan, tapi dengan perjuangan, kemudian sikap mental karakter kita juga nih harus dipersiapkan seperti itu ya. Nah, ini ada kunci meraih pribadi yang berkarakter kuat dan baik itu apa sih? Yang pertama tadi, ya, kita harus yakin bahwa Tuhan itu pemberi rezeki, ya tidak pesimis, tidak licik, ya. Kemudian yang kedua, Tuhan Maha mendengar dan melihat, ya, menjaga perilaku dimanapun, kapanpun. Kemudian ini jujur ya, apalagi bisnis kita ini bisnis yang tidak kelihatan, bisnis yang terus apa nih terus berhubungan dengan masalah keuangan ya jangan sampai nanti ya hal-hal yang tidak baik kemudian kita lakukan dan akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga nih ya, Tuhan tuh Maha Penolong. Selalu optimis, bersemangat, pantang menyerah. Percaya aja ketika kita terus ikhtiar kita di jalan yang baik tadi, yakin Tuhan itu akan memberikan apa pertolongannya di saat kita tuh benar-benar membutuhkan. Jadi percaya aja bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Nah, yang keempat, Tuhan itu maha pemberi balasan. Ya, tidak mau zalim, selalu berbuat dengan ikhlas. Artinya ketika kita saat ini mungkin kita presentasi banyak, ternyata kok pada ya nggak mau. Yang dinilai itu yang dinilai itu apa ikhtiarnya ya yang dinilai itu bukan hasilnya tapi adalah ikhtiarnya. Saya yakin ketika kita berikhtiar Tuhan itu akan memberikan balasan. Orang hebat orang baik itu sedang disiapkan ketika kitanya sudah siap. Dan yang kelima, Tuhan itu maha adil dan maha bijaksana, selalu menyempurnakan ikhtiar dengan cara terus melakukan belajar 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 memantaskan diri menyiapkan diri untuk jadi orang sukses yang senantiasa berserah diri kepadanya. Kenapa? Karena tugas kita hanyalah berikhtiar sebaik mungkin, istiqomah melakukan terus-menerus. Selebihnya Tuhan yang apa namanya yang memberikan hasil seperti itu ya. Tugas kita tuh hanya menyiapkan, memantaskan ya. Dan ini ada 3 karakter. Silakan tinggal nanti kita belajar bagaimana
Apakah kita menjadi petualang, pecundang, atau pejuang? Nah, kalau pengen sukses di bisnis ini, tentu kita harus menjadi seorang pejuang. Seperti itu ya. Jadi tinggal nanti kita mau menentukan yang mana. Apakah apa namanya pecundang atau peluang? Karena kalau kita masuk di petualang, ya tadi udah jelaskan juga di depan, kemudian pecundang, nanti akan susah dan jauh lebih susah lagi seperti itu ya. Nah ini saya dulu waktu proses perjalanan ke Papua, ya jadi saya tuh udah pernah sampai dari Aceh ke Papua. Papuanya ini Bovendigul, ini perjuangan ke Tanah Merah. Ini luar biasa ya sekarang. Nah, jadi teman-teman terakhir, jadi setiap titik dari impian ini harus diperjuangkan. Kenapa? Karena ketika itu tercapai, bukan hanya Anda yang akan bahagia, tetapi juga orang-orang yang ada di sekeliling Anda yang akan menikmati kebahagiaan Anda, anak, istri, dan tentunya keluarga kecil Anda, gitu ya. Oke, terima kasih. Go King ya, semoga apa yang kita cita-citakan hari ini menjadi satu apa namanya eh, pelajaran buat kita bahwa dan bukan hanya pelajaran tapi peluang buat kita bahwa kita ini memang eh, sedang apa berjuang untuk sebuah kebaikan, berjuang untuk apa namanya ini sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang lebih dahsyat lagi ya. Semoga apa yang kita jalani malam ini, apa yang kita lakukan malam ini adalah awal dari sebuah perjuangan sehingga nanti suatu saat kita akan sampai di puncak kesuksesan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebaikan, menjadi wasilah buat orang lain yang sedang mencari sebuah peluang yang ingin memperbaiki nasib kita bersama ya. Hanya itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Coach Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, luar biasa. Kasih reaction dong buat Patis. Mana nih? Reaction tepuk tangan mana nih? Yes. Mana? Reaction. Oh. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Malam ini sudah di penghujung acara ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bobang dan Pak Tiswanto gitu ya. Semoga ini menguatkan Bapak Ibu untuk malam hari ini mengambil sebuah keputusan terbaik ya. Bagi yang belum bergabung di keluarga besar CAR ini, Bapak Ibu, ambil keputusan terbaik malam hari ini agar kita semua bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji bareng-bareng, gitu ya, Pak Tis ya. Bagi yang sudah, gimana nih Pak Tis? Ini banyak juga yang sudah bergabung, ya Bapak Ibu. Jangan cuma bergabung, tapi lakukan tahapannya yang seperti tadi Pak Tis sampaikan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai posisi yang terbaik, gitu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ya semoga malam hari ini banyak hal positif yang bisa Anda dapatkan ya sehingga ya insya Allah ya kita semua bisa sukses bareng-bareng, berkah bareng-bareng. Berarti sebelum diakhiri, gimana kalau kita berfoto bersama dulu ya, terutama bagi yang sudah leader entrepreneur. Ya, karena Nah, untuk namanya harus diganti dengan nama yang nama lengkap karena ini Bapak Ibu lumayan. Kalau Anda sudah jadi bronze di foto Zoom kayak gini lumayan. Sebulan dapat 2,8 juta. Latihan dari sekarang nih. yes. Kan? Foto-foto dulu lah, foto-foto dulu. Saya rename dulu nih, harus nama asli nih. Oke, Ya, Bapak Ibu, ini apa ya? Bagi yang belum tahu, ini apa namanya gayanya di Car 3i. Nah, gayanya seperti ini. Siapa yang motoin ya? Saya yang motoin ya. motor siapa ya? Biasanya Oke, ada bisa sama saya. apa nih pembimbing kita nih, ada Oh, bisa. Ya Bapak Ibu. Ini lumayan ya Bapak Ibu kalau sudah bronze 2,8 juta di foto seperti ini. siapa yang Ya, motor? kita mulai Ya ya. ada belum? Sama saya juga bisa. Ya, bisa on cam yang bisa on cam ya. 1, 2, 3, go. Yes. Yes. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Ya, sekali lagi semoga pertemuan hari ini membawa kebaikan, membawa keberkahan untuk kita semua. Terima Amin. kasih semua. Sampai jumpa di panggung kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Yes, sama-sama semuanya. Thank you.
Karena suaranya nggak muncul ya nih coach. Coach suaranya nggak muncul coach. Share videonya coach. Tidak muncul nih suaranya. Ini seru nih video ini seru nih. Monggo coach. Mana nih? Ini video bagus nih. Suaranya nggak muncul ya? Suaranya nggak ada. Suaranya nggak muncul. Mana nih coach Arya nih? Ah, ayo nonton dulu. Udah pada keburu pada ini ya. Nggak apa-apa. Gimana? Masih yang setai? Nggak muncul ya, Patis? Suaranya ya, audionya ya? Nggak muncul, suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya. Mana nih coach Arya nih? Dicolek. Iya. Kalau tadi Ininya pas share audionya coach. Siap. nggak muncul sayang. Mana dicolekin, Patis, dicolekin. Coach Arya, suaranya nggak muncul. Share audionya coach. Lagi bingung yang mana tuh nyari. Ada di share audio tuh, share sound. Tuh, lagi diulang-ulang tapi nggak muncul. Ya di share soundnya. Ya ini seru videonya. Ya Bapak Ibu, ya kalau mau sambil ngobrol-ngobrol Kalau mungkin kalau boleh yang ya mau Patis masih ya, betah sambil boleh. dengerin video kayaknya ya. Besok Patis Ya, besok. kita di Bandung bisa Setiap offline ya, hari ada Sabtu acara ya. offline ya. Jam 2 ya, Petis. Jam 2. Ya. Kita di Jadi kantor. rekan-rekan makasih rekan-rekan yang menerima undangan dari saya yang gabung di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Thank you. Keren Ya. Pak Sofi. Ya, sesuai dengan program, jangan kata Patis itu jangan apa sekarang lah ya, gitu ya. Jadi modal nekat, gitu kan. Tapi untuk berkah, gitu kan. Gitu. Untuk dilanjut teman-teman, untuk yang mau besok di Jalan Bawah Batu nomor 60 ada presentasi offline untuk mematangkan ya Patis ya, gitu ya. Ya di kantor ya jam hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 2 gitu teman-teman. Oke ya, sampai jumpa besok. Nanti jam 10-an besok saya merapat ke BBR. Insyaallah. Ini ada suaranya. Lakukan terus, akan terus.